Saya akan memaparkan materi pertama, yaitu pengertian komunikasi organisasi dan massa. Komunikasi adalah proses penyampaian atau pertukaran informasi kepada orang lain secara langsung atau menggunakan media agar orang tersebut dapat bertindak sesuai dengan tujuan dari pemberi pesan. Organisasi merupakan suatu kesatuan atau perkumpulan yang terdiri atas orang-orang atau bagian-bagian yang di dalamnya terdapat aktivitas kerjasama berdasarkan pola dan aturan-aturan untuk mencapai tujuan bersama, sehingga diperlukan komunikasi yang baik di dalamnya. Komunikasi organisasi adalah suatu kegiatan organisasional yang menyangkut pertukaran informasi dalam lingkungan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kehidupan organisasi, komunikasi menjadi sesuatu yang sangat penting karena komunikasi dapat meningkatkan saling pengertian antara karyawan dan atasan, dan meningkatkan koordinasi dari berbagai macam kegiatan atau tugas yang berbeda. Pada dasarnya, komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa, media cetak dan elektronik. Komunikasi massa merupakan sebuah pesan-pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Komunikasi massa juga dapat diartikan sebagai suatu proses di mana komunikator-komunikator menggunakan media untuk menyebarkan pesan-pesan secara luas dan secara terus-menerus menciptakan makna-makna yang diharapkan dapat mempengaruhi khalayak-khalayak yang besar dan berbeda-beda dengan melalui berbagai cara. Materi yang kedua yaitu keterkaitan pemasaran dan organisasi. Tujuan dibentuknya organisasi atau institusional dalam bisnis adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam produktivitas kerja atau sering disebut kinerja. Sebuah organisasi dikatakan efisien bila pola kerjanya menunjukkan biaya produksi dapat diminimalisasi, namun tetap menghasilkan output yang berkualitas. Efisiensi dapat dicapai melalui pola kerja yang tersusun secara baik dan tumbuhnya motivasi untuk maju pada semua lini atau stakeholder internal. Arah yang terjadi bisa dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun antar level yang sama. Kaitannya dengan pemasaran. Organisasi menggerakkan unit-unit yang ada untuk meningkatkan penjualan dengan strategi komunikasi yang dirancang. Organisasi dalam konteks pemasaran sering disebut sebagai perusahaan atau company. Jantung dari perusahaan adalah pemasaran. Karena itu, tanggung jawab pemasaran tidak bisa hanya dibebankan kepada penjualan retail atau eceran atau distributor saja. Mereka tetap dibutuhkan di lapangan sebatas sebagai eksekutor. Konsep dan strategi biasanya diambil alih oleh sebuah departemen dalam perusahaan yang menangani khusus bidang komunikasi dan pemasaran. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua, yaitu iklim organisasi. Tujuan komunikasi dalam organisasi adalah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam suatu organisasi. Iklim yang kondusif itu ditandai dengan meratanya pengetahuan dimengerti oleh semua pihak atau di semua level tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Dengan pengetahuan tersebut memungkinkan setiap orang bisa saling mendukung dalam mencapai tujuan organisasi. Iklim organisasi yang buruk akan menghasilkan konflik di dalam organisasi, bisa dalam bentuk konflik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, klien dalam kelompok, dan bahkan antara kelompok dengan kelompok yang lain. Kondisi seperti itu berakibat buruk bagi organisasi karena beberapa hal. Yang pertama, timbul saling curiga di antara individu. Yang kedua, rendahnya loyalitas karyawan. Yang ketiga, berkurangnya kesungguhan dalam melaksanakan instruksi. Yang keempat, rendahnya partisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi. Dan yang kelima, banyak yang berhenti bekerja dan mencari tempat lain. Adapun karakteristik organisasi yang sehat antara lain, yang pertama, mendefinisikan atau membatasi dirinya sebagai sistem. Yang kedua, mempunyai sistem
penginderaan yang kuat untuk menerima informasi terbaru. Yang ketiga, mempunyai rasa tujuan yang kuat. Rasa berarti sudah masuk ke dalam aliran darah, tidak hanya sekedar berhenti di pikiran. Yang keempat, berorientasi pada model mengikuti fungsi. Yang kelima, menggunakan manajemen tim sebagai mode yang dominan. Yang keenam, menghormati pelayanan konsumen atau user. Yang ketujuh, manajemen digerakkan oleh informasi. Yang kedelapan, keputusan dibuat di tingkat yang paling dekat dengan pelanggan atau user. Yang sembilan, mempertahankan komunikasi yang relatif terbuka di seluruh sistem. Kesepuluh, para manajer dan tim kinerja dinilai dari kinerja dan kemampuan yang dihasilkan. Kesebelas, organisasi beroperasi berdasarkan metode pembelajaran. Yang ke-12, toleransi yang tinggi dalam hal-hal yang berbeda tetapi menghargai inovasi dan kreativitas. Yang ke-13, memperhatikan kesejahteraan dan tuntutan keluarga. Yang ke-14, mempunyai agensi sosial yang eksplisit. Yang ke-15, memberi perhatian pada kinerja yang efisien. Saya akan melanjutkan pengaruh komunikasi massa. Komunikasi massa memiliki beberapa efek yang dapat mempengaruhi individu, masyarakat, dan bahkan kebudayaan. Efek menurut Stephen Cave adalah sebagai berikut. Pertama, terhadap individu. Komunikasi massa dapat memberikan efek ekonomis pada setiap individu. Hal ini tercermin dalam jasa lowongan pekerjaan yang disediakan oleh industri media massa. Efek kedua adalah mempengaruhi terhadap kebiasaan sehari-hari. Setiap pagi orang akan memiliki kebiasaan membaca berita terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas. Efek ketiga adalah entertain. Media massa dapat menjadi sebuah sarana pelarian dari rasa penat dan stres. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai aplikasi online media sosial. Yang kedua, terhadap masyarakat. Efek ini berkaitan erat dengan karakter yang dimiliki oleh seseorang. Masyarakat akan menilai berdasarkan pembawaan, interaksi, serta cara berpikir seseorang sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh media. Media massa secara tidak langsung akan mengajak masyarakat untuk memberikan penilaian yang sama terhadap seseorang berdasarkan penilaian dari media massa itu sendiri. Yang ketiga, terhadap kebudayaan. Kerap kali hal yang ditampilkan dalam media, baik media cetak, media elektronik maupun media digital, akan berbeda bagi setiap kebudayaan yang dianut oleh masing-masing daerah. Misalnya saja mengenai cara berbusana. Gaya berbusana di masing-masing negara tentu berbeda. Namun ketika media massa menayangkannya, hal tersebut akan mempengaruhi selera fashion di daerah lain. Selain Chef, salah seorang tokoh bernama Effendi juga mengemukakan tentang efek komunikasi massa. Efek menurut Onong Uchiana Effendi adalah yang pertama, kognitif. Efek ini bersifat informatif. Misalnya saja adalah bagaimana seseorang mendapat informasi atau gambaran dari media tentang tempat yang belum pernah dikunjungi. Yang kedua, konatif. Efek ini berakibat pada tindakan yang dilakukan sehari-hari oleh seseorang setelah menerima informasi dari media massa. Misalnya saja seorang ibu rumah tangga yang terinspirasi untuk membuka usaha kerajinan tangan di rumah setelah melihat acara workshop crafting melalui media. Yang ketiga, afektif. Efek ini lebih melibatkan tentang perasaan atau faktor psikologis seseorang. Misalnya, setelah mendapatkan informasi melalui media massa, seseorang menjadi senang, marah, sedih, iba, terharu, gembira, sebal, dan lain sebagainya, sesuai dengan informasi yang diberitakan. Tipe komunikasi organisasi, komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal yaitu biasanya memiliki struktur organisasi tertentu. Pesan yang disampaikan memiliki standarisasi. Contohnya seperti berita resmi yang ditujukan ke pelanggan lewat siaran pers. Yang selanjutnya, komunikasi informal. Jenis komunikasi ini terjadi antara karyawan satu lawan satu atau dalam kelompok kecil. Dapat melibatkan interaksi cepat antara karyawan dan pelanggan atau mitra.
Tidak seperti komunikasi formal yang bergerak lebih lambat, komunikasi informal lebih impulsif. Hal ini dapat menyebabkan informasi yang tidak akurat atau salah tafsir. Yang kedua, komunikasi terarah. Komunikasi ke bawah, mengalir dari manajer dan supervisor ke karyawan frontliners. Seringkali melibatkan instruksi atau tugas yang harus diselesaikan karyawan. Dapat mencakup pada aspek kebijakan organisasi atau penilaian kerja. Dapat berbentuk lisan, email, memo, pedoman kebijakan, atau lisan, rapat, dan panggilan telepon. Yang kedua, komunikasi ke atas, mengalir dari tingkat bawah ke atasan. Dapat mencakup proyek atau materi yang ditunjukkan oleh karyawan kepada manajer. Karyawan dapat memberikan feedback dan saran kepada atasan tentang pekerjaan atau bisnis perusahaan. Komunikasi horizontal terjadi antara karyawan yang berbeda level hierarki yang sama, departemen atau posisi yang sama. Bisa jadi terjadi pada karyawan sama, departemen beda area, tergolong cepat dan cenderung spontan. Kebanyakan berupa komunikasi verbal. Yang ketiga, komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal yaitu terjadi di antara anggota organisasi. Terjadi di antara seluruh perusahaan dalam kelompok kecil orang seperti departemen atau tim proyek. Jika bersifat formal, biasanya komunikasi berupa tulisan. Komunikasi eksternal dikhususkan untuk orang di luar organisasi seperti pelanggan, calon pelanggan, mitra, media, pesaing, dan sebagainya. Dapat membutuhkan waktu untuk membangun komunikasi efektif dan hati-hati agar tujuan organisasi tercapai. Biasanya bersifat struktur dan dikirim melalui saluran tertentu sehingga audiens menerima pesannya. Yang keempat, komunikasi lisan dan tertulis. Komunikasi lisan dapat terjadi antara dua orang dalam kelompok kecil atau bahkan di antara seluruh anggota organisasi, contohnya seperti gathering atau annual meeting. Meskipun mungkin tampak lebih informal, seringkali untuk komunikasi ini dapat terstruktur dan dipersiapkan dengan baik. Yang kedua, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah bagian penting dalam menjalankan bisnis. Komunikasi tertulis di lingkungan bisnis juga bias terlihat dalam bentuk dokumen penting seperti kontrak atau dokumen keuangan. Yang ketiga, bisa dilakukan di situasi informal juga seperti mengirim pesan, konfirmasi kepada rekan kerja layaknya pada komunikasi horizontal. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu taksonomi komunikasi pemasaran level massa. Yang pertama ada aspek produk. Setiap produk memiliki DNA dan karakteristik turunannya. Dalam industri otomotif, turunan ini sering disebut sebagai modifikasi. Pada tataran modifikasi inilah strategi kemasan dilakukan. Modifikasi dilakukan pada bagian tertentu yang menunjukkan tampaknya saja. Tujuannya untuk membedakan dengan produk keluaran lama. Modifikasi keluaran terbaru bisa ditonjolkan pada bagian belakangnya berupa kontur dan lampu atau aksesori lainnya, juga di bagian depan berupa kontur dan aksesorinya. Desain tertentu dapat juga untuk membedakan tipe kelasnya. Semakin lengkap aksesori, semakin mahal sebuah mobil yang ditawarkan. Adapun yang kedua, aspek harga. Prinsip penentuan harga berdasarkan kalkulasi untung rugi adalah menghitung semua biaya produksi kemudian dibagi dengan jumlah produk, maka akan ketemu batas ambang impas biaya produksi persatuan. Produsen akan mengambil keuntungan dengan menaikkan margin antara biaya produksi persatuan dengan harga jualnya. Nah, yang ketiga ada place. Strategi penentuan tempat untuk memasarkan suatu produk bukanlah perkara mudah, sebab bila kita salah meletakkan produk di tempat yang salah, maka mustahil akan meraup pembelian. Para ahli sudah banyak melihat bahwa loyalitas konsumen ada yang bergeser dari loyalitas produk ke loyalitas tempat. Selanjutnya yang keempat, promosi. Banyak orang yang sering
menyalahartikan pengertian promosi. Promosi sering disamakan dengan iklan, padahal promosi dengan iklan merupakan dua hal yang berbeda. Menurut Kasali, iklan adalah bagian dari bauran promosi dan bauran promosi adalah bagian dari bauran pemasaran. Secara sederhana, iklan didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditunjukkan kepada masyarakat lewat suatu media. Iklan merupakan bagian dari bauran promosi. Yang selanjutnya kelima yaitu sales promotion. Mungkin kita sering mendengar sebuah iklan menyatakan, "Ayo beli segera mumpung ada harga promo." Seorang pengusaha memilih menggunakan jasa penerbangan tertentu karena masih ada harga promo dan seterusnya. Itulah salah satu bentuk kegiatan promosi penjualan. Yang menang sering dikaitkan dengan insentif potongan harga, diskon, bonus, atau beli satu dapat dua contohnya. Kegiatan iklan dalam konteks ini bisa disebut promosi penjualan karena tujuannya jangka pendek untuk mendongkrak omset penjualan. Selanjutnya yang keenam, hubungan masyarakat. Melalui kegiatan hubungan masyarakat diharapkan akan memperoleh efek berupa pemahaman, dukungan, kepercayaan, opini yang sehat atau positif, maupun respon dalam bentuk sikap dan perilaku. Namun peran ini kerap kali kurang optimal disebabkan perlakuan korporasi yang kurang signifikan. Struktur kelembagaan public relation acap kali dianggap rendah sehingga diletakkan pada bagian tengah atau bahkan bagian bawah dalam struktur hierarki kepemimpinan. Selanjutnya yang ketujuh, publisitas. Publisitas merupakan penyebarluasan informasi perusahaan atau organisasi kepada publik, baik dalam bentuk berita kegiatan, produk baru, rencana kegiatan, maupun hal-hal yang berkaitan dengan menjaga citra positif dan meningkatkan penjualan. Publisitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, mengadakan kegiatan yang ditujukan untuk mendapatkan liputan media. Yang kedua, merumuskan pesan yang dikreasi oleh korporat untuk diberitakan di media. Nah, selanjutnya yang kedelapan, manajemen publisitas. Tidak menjamin bahwa semakin sering frekuensi publisitas korporasi semakin mampu mendongkrak penjualan. Sangat mungkin justru efeknya berbalik, publisitas menghancurkan penjualan. Hal itu karena publikasi korporasi yang diekspos media cenderung berkonotasi negatif atau buruk sehingga menurunkan reputasi korporasi dan produknya serta meluruhkan kepercayaan publik terhadap produknya. Nah, selanjutnya yang kesembilan, penjualan secara pribadi. Korporasi tidak cukup hanya mengandalkan penjualan melalui bagian pemasaran, misalnya melalui jalur distributor dan retail. Jalur ini memang merupakan jalur utama yang harus dipastikan berjalan lancar. Namun, bila korporasi menginginkan penjualannya meningkat signifikan, maka perlu mencoba melalui jalur penjualan secara pribadi. Ketepatan menentukan sasaran menyebabkan penjualan pribadi lebih efisien atau menghemat waktu dan efektif atau tepat sasaran. Bila sasarannya tidak tepat, justru membuka peluang mata rantai yang panjang. Na 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 na.